diberi kelancaran, diberi keberkahan, sehingga tetap bisa memimpin kita di dalam mencari ilmu untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dapat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita berharap nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah sebelum kita mulai pengajian, kita bacakan surat Al-Fatihah dengan niat yang pertama, mudah-mudahan guru kita selalu mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan juga kita semua yang mengikuti pengajian ini dimudahkan oleh Allah. Amin. Menerima apa-apa yang nanti akan disampaikan, dan juga kita bacakan surat Fatihah untuk pewakaf daripada mushola ini, yaitu Bapak Haji Winarto beserta keluarganya. Mudah-mudahan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami hanya mengajak kepada kita semua, terus diri kami, marilah umur kita isi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, karena kita gunakan atau tidak seperti es batu tetap juga akan mencair. Selanjutnya kami berikan kepada guru kita Ustaz Mukarrabin. Ini megangin ya? Enggak. Oh siap. Lebih maju ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adem-adem biar nggak pada ngantuk. Kita salawatan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, wabil khusus kepada Bapak Ahmad Sopan selaku Ketua Mushola DKM Masjid Mushola At-Ta'awun beserta staf dan jajarannya, para orang tua, alhamdulillah ini ada Abah Dasum, Pak Haji Rastum, Bang Epen, Bang Endi, ya mandor ini lagi nyurang-nyurang aja ngeliatin HP, pakai kacamata Pak, ya Mbah Imam, Mbah Abah Amin ya, Masya Allah. Pak RT ada? Ada di rumahnya, ada ya kan? Alhamdulillah nih setelah 1 bulan penuh, malam minggu kemarin saya udah niat banget pengen hadir kan, tidaklah ke pasar Kemis dari Jonggol itu, jadi ya baru malam ini, ya udahlah, walaupun ini mah tetap ngaji gitu ya. Kitabnya nggak ganti ya, cuman apa namanya ini kita pakai luarnya. Pegang aja, orang kita banyak kok. Paham gak paham, kalau megang kan gaya dikit gitu ya. Nah ini namanya, kalau kemarin kan Risalatul Mu'awanah. Nah sekarang luarnya, atau kalau bahasa kitab namanya hamisnya. Nah sekarang hamisnya itu namanya Risalatul Mudzakarah. Nah kalau di sini nggak ada ya Risalatul Mudzakarah, pengarangnya sama As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, tetap karangan karya Habib Abdullah Al-Haddad. Baik, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah dibahas, udah di-Fatihain. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha welas asih, yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Kalau terjemahan bahasa pesantren, Ar-Rahmani yang welas asih dunia akhirat. Itu maknanya Rahman. Kalau Ar-Rahim yang kang moho asih, yang maha ya kasih, tapi khusus orang yang beriman nanti ada di waktu di akhirat. Jadi secara makna luasan Ar-Rahman, karena hurufnya itu juga banyakkan lafadz Ar-Rahman. Ada satu istilah, li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Banyaknya kerangka kalimat itu menunjukkan tambahnya makna. Nah, maka Ar-Rahman lebih luas, mau beriman mau tidak beriman, mau muslim atau tidak muslim, mau manusia atau binatang, waduh terun. Itu di dunia ini mendapatkan rahmannya Allah. Tapi sifat rahimnya Allah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin nanti di akhirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini tawadhu'nya Habib Abdullah. Beliau sebelum memulai pembahasan mengutip firman Allah, yaitu subhanaka, maha suci engkau, la ilma, tidak ada jenisnya ilmu itu maujud, lana bagi kami, illa ma, kecuali ilmu, alam tanah yang telah mengajarkan engkau kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya engkau itu al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakimu, itu zat yang banyak hikmahnya. Nah ini apa kita belajar dari tawadhu'nya seorang Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau itu alim al-allamah kan gitu. Tapi dalam
pengarangan kitab tetap beliau tawadhu bahwasanya hakikat ilmu yang dimiliki itu juga illa ma'alam lana. Maka pantang sebenarnya seseorang, jangankan bodoh, alim sekalipun itu tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Maka ini adalah menunjukkan betapa tawadhu'nya Habib Abdul Al-Haddad yang sangat-sangat luar biasa. Ini perlu catatan besar buat kita, kan gitu kan? Supaya ya kita maklum, kita memahami ulama-ulama, habaib-habaib yang mumpuni dalam keilmuan sekalipun itu selalu mengedepankan subhanaka la ilma lana. Masya Allah, ini luar biasa ini. Loh, ini kan kalau kita ijabah-entahkan untuk kondisi kekinian kan gitu kan, itu sangat-sangat ya kritik keras kepada kita semua. Karena kadang-kadang secara keilmuan ya siapapun ya termasuk saya, kadang-kadang merasa lebih pintar daripada yang ngarang kitab sendiri kan gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu Rabbil Alamin, milik lillahi, milik Allah, yang mana Allah itu Rabbil Alamin, penguasa, pengatur seluruh alam. Ini cukup menarik untuk kita bahas dalam kalimat alhamdu, walaupun berkali-kali sudah saya sampaikan, tapi ini mimbabil tadzkirah, untuk sebagai peringatan kepada kita. Al di sini adalah al istighraqi afrodil jinsi, dalam arti mencakup semua bentuk jenis puji. Kalau kita pernah belajar waktu anak-anak dulu, al yang dimaksud di sini adalah mencakup kaitannya hamdu, puji ada 4. Pertama, qadim ala qadim, mujinya qadim, maksudnya qadim itu Allah yang maha qadim kepada Allah sendiri. Umpamanya Allah berfirman innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini Allah memuji kepada Allah. Nah, itu sejatinya pujian itu milik Allah. Yang kedua, qadim ala hadis. Mujinya Allah kepada makhluk itu pun sejatinya milik Allah. Contohnya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, umpamanya kana atau wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan mujinya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, akhlak yang ada pada Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Kan gitu, hidayah dari Allah. Maka hakikat pujian Allah kepada Nabi Muhammad itu pun hakikatnya milik Allah. Nah, yang ketiga, hadis ala qadim, mujinya makhluk kepada Allah. Wah, umpamanya ada orang, umpamanya kecelakaan bis atau kecelakaan apalah, seluruh penumpangnya meninggal, tinggal 1. Wah, alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kami. Nah, kan dia muji kan, lah mujinya dia kepada Allah. Hakikat pujian itu pun milik Allah. Nah, yang terakhir yang harus kita jiwai betul, hadis ala hadis, mujinya makhluk kepada sesama makhluk. Ini supaya kita nggak gede kepala, nggak gede dada ketika dipuji. Umpamanya kita dipuji, wah, umpamanya ente mah hebat, gini. Udah nggak usah GR. Yang menciptakan kehebatan itu siapa? Allah. Nah, sebagaimana kita dipuji oleh seseorang juga kita nggak boleh GR, nggak boleh gede rasa, nggak boleh lantas sombong. Kita pun jangan pernah gentar ketika kita dicaci. Jangan di saat dipuji semangat, begitu giliran dimaki ngambleh don. Ya, nah, itu nggak bisa
menempatkan atau belum bisa memahami makna alhamdulillah. Nah, kenapa dia kasih sifatnya kok Rabbil Alamin? Allah ini yang mengatur seluruh alam, menandakan pujian dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak perlu kita GR dan lain sebagainya. Orang itu milik Allah, kok apa yang kita GR-kan? Dan ini termasuk tauhid, namanya tauhid rububiyah. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Alladzi khalaqal insana min tin. Siapa itu Allah? Alladzi, yaitu zat. Khalaqal insana min tin, yang telah menciptakan manusia dari tin. Apa tin? Pakai tok, tanah. Kalau tin ya pakai tak, itu buah. Wattini wazaitun. Nah, itu buah tin. Maka min tin pakai tok. Kan beda tok dengan tak. Tin dengan tin. Loh, kan itulah. Kenapa kita kadang-kadang ngaji tahsin? Ya kan? Makhorijul huruf itu penting ya, karena walaupun bunyinya sama, tin dengan tin itu beda, panjangnya sama. Tin dengan tin itu sama. Bukan kalau tin itu klakson mobil, kalau tin itu klakson motor gitu lagi ya. Lentar salah paham lagi. Lah kalau klakson mobil kan gede, tin gitu kan. Klaksonnya 2 gitu kan. Kalau klakson motor cuma 1 jadi tin gitu kan. Masya Allah. Allah yang menciptakan manusia terbuat dari tanah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Wa ja'ala, nah ini khalaqa al insana. Allah kan, coba redaksinya perhatikan, kan keren. Khalaqa itu ciptaan Allah yang nggak bisa diganggu gugat. Tapi wa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kalau naslahu, keturunannya, ini ja'ala. Artinya walaupun hakikat yang menciptakan itu Allah, namun ada manifestasi dari manusia. Nah, Allah menciptakan keturunannya Adam min sulalatin. Sulalah itu kalau terjemahan bebas, terjemahan bahasa Indonesia itu saripati, gitu kan? Mimma'in mahin, dari air yang hina, yaitu sperma kalau dari laki-laki, kalau dari perempuan itu ovum. Allah kepada Nabi Adam khalaqa. Ini redaksinya yang perlu kita perhatikan. Tapi Allah kepada turunannya Nabi Adam ja'ala. Dalam surah Ar-Rum yang membahas ayat pernikahan, ada yang ingat? Ayo. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kan gitu. Litaskunu ilaiha. Itu kan khalaqalakum min anfusikum. Kan gitu. Tapi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya kan? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Khalaqa dalam arti Allah menciptakan pernikahan laki-laki dan perempuan, itu khalaqonya Allah. Tapi kondisi litaskunu ilaiha, ya kan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu ja'ala. Kita mau sakinah, kita mau mawaddah, kita mau rahmah, itu harus ada intervensi dan manifestasi perbuatan kita.
Yang memberi ketenangan Allah, yang memberi sakinah Allah, yang memberi rahmah Allah, yang memberi mawaddah Allah. Tapi ada andil bagian besar dari manusia itu sendiri. Oh, ini perlu. Ya, ini juga sama. Allah menciptakan apa namanya? Awas dor pecah dor. Lo kena ganti ini ya kan. Allah khalaqo kepada Nabi Adam itu dari tin, dari tanah. Tapi Allah ja'ala kepada naslahu, anak turunnya Nabi Adam itu min sulalatin mimma'in mahin. Nah ini yang harus kita perhatikan. Wa akhrajal mu'mininal mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin bistisnaihi iyahum ba'da an amma bil khusran nau'ul insan alladzi huwa sairul adamiyyin. Kemudian Allah mengeluarkan orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman, orang beriman tadi yang senantiasa mutawasina bil haqqi wasabri itu loh, watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Cuman di sini diambil isim fa'ilnya jadi mutawasina. Nah, kalau dalam ayat kan watawasau. Oh, ini namanya batik itu, keren. Orang mukmin yang senantiasa berwasiat dengan perkara yang hak dan yang perkara yang sabar min zumratil khasirin, termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Allah mengecualikan kaum mukminin, mengeluarkan kaum mukminin yang senantiasa wasiat watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Kan wal asri innal insana lafi khusrin, seluruh manusia kan merugi. Nah kan dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, kan itu. Nah Allah mengeluarkan dari sekelompok, bukan dari sekelompok ya, mengeluarkan dari kelompok umat manusia, yang umat manusia itu secara umumnya adalah merugi, kecuali orang-orang beriman. Enggak hanya beriman, tapi mau wasiat bil haq wasobri. Loh, ngajak, ayo. Ya tadi Pak Ketua udah pada tua, ya enggak? Jangan main game melulu, ya enggak? Kadang-kadang aki-aki udah keranjingan main game aja. Emang nanti di alam kubur bisa buat hiburan main game? Lah iya kan? Lah diisi juga hal yang positif, ngaji. Lah kan begitu. Lah orang udah umur 50-60 tahun, ya enggak? Pipinya kok udah pada apa namanya? Ya peot. Giginya kok udah pada ompong, rambutnya kok udah pada putih, ya kan? Lah masih aja main game kayak anak muda. Masya Allah. Nah, bistisnaihi iyahum, dengan mengecualikannya Allah pada orang-orang yang beriman, ba'daan amma bil khusran, setelah Allah memukul rata dengan kerugian tadi, nau'al insani, pada sekelompok manusia, alladzi huwa sairul adamiyyin, yang mana sekelompok manusia itu adalah semua umat Adam. Kan semuanya manusia rugi. Innal insana. Nah itu al insannya juga sama. Listighraqi afrodil jins, untuk menghabiskan semua jenisnya insan siapapun. Nah maka pernah saya sampaikan juga, giliran Allah ingin membicarakan masalah nilai-nilai keimanan yang kaitannya masalah kejiwaan, itu Allah biasanya menyebutnya manusia itu al-insan. Kan gitu. Al-insan itu biasanya
dalam redaksi Allah membahas manusia yang kaitannya kejiwaan. Kalau Allah menyebut manusia tapi dari sisi penciptaan makhluk kasar, dalam arti manusia sebagai makhluk kasar itu basar biasanya. Iya kan? Basar kan? Nah, kalau Allah menyebutkan manusia sebagai makhluk sosial, biasanya menyebutnya nas. Makanya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, di antaranya. Kan gitu. Jadi sama-sama manusia itu al-insan mempunyai tujuan kepada psikologis kejiwaan, al-basar manusia juga cuman dipandang dari sisi penciptaan fisik kasarnya. Kemudian an-nas manusia juga, umat manusia cuman dipandang dari sisi sosial. Nah, di situ wa amara ibadahu alladzina amanu bit-ta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bit-ta'awun. Ini musola kita at-ta'awun namanya. Ya kan at-ta'awun. Kan terambil dari kali ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ntar mandor protes lagi. At-ta'awun mana masjid di puncak. Habis puncak pas itu kan keseruan lagi masjid at-ta'awun. Lah iya, at-ta'awun itu bahasa terjemahan bebasnya saling menolong. Ya itu kalau bahasa kita ya gotong royong, bareng. Nah, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk ta'awun alal birri wat taqwa, atas albir. Iya, albir ya. Apa itu? Tolong menolong dalam kebajikan. Albir. Kan ada ayat laisal birru ang tuwallu kibalal masriki wal maghrib walakinnal birra manittaqo. Orang tidaklah dianggap sebagai orang yang berperilaku bajik atau kebajikan kalau kamu petentang-petenteng ke arah masyrik wal maghrib. Wah, sibuk petentang sono ya kan? Nggak taunya tebar pesona. Aman 2024 dikit lagi. Biasanya makan diem baik. Wah, ini gajah gijik sibuk. Wah, ya kan? Lah kan lagi sosialisasi. Gimana sih? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Itu kan bir. Nah, bukan gajah gijik. Kalau bahasa Betawinya bukan hanya gajah gijik, petentang-petentang ngulur ngalor ngidul kemana-mana baik. Walakinnal birra manittaqwa. Nah, itu kan orang-orang yang beriman Allah kategorikan, Allah perintahkan ta'awun, saling menolong atas perbuatan yang baik dan takwa. Itu harus garis bawahi supaya kita sadar kita hidup diciptakan oleh Allah ini ada pakemnya. Ya pakemnya ya baca panduannya ya Al-Quran. Nah inilah yang dimaksud Habib Abdullah, pakem itu. Nah, jangan ibaratnya waktu yang ada udah pada umur, udah pada udzur. Ibarat loh, kita bapak-bapak semua ini yang di dalam musola ini ibarat waktu itu udah asar loh. Loh iya kan? Lah kalau kita bilang maghrib mah udah kebakaran hidayah. Lah udah asar semua. Sembarangan ya kan? Ya kecuali odon doang dah. Nah itu masih waktu duha dia. Ya adminnya kan? Nah kalau nah itu apalagi Mbah Imam ya Allah ya Rabbi ya kan? Paling udah pang sepuh nak ibaratnya gitu kan? Wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum. Dan Allah mengkhabarkan kepada umat manusia bahwasannya yang paling mulia. Nah ini akramahum. Kan kalau ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Cuman ini redaksinya mengutip, menyadur dari ayat gitu loh. Jadi enggak persis, enggak sama dengan ayat, tapi maknanya selaras dengan ayat gitu loh.
Wa akramahum, dan sesungguhnya wa anna akramahum, dan sesungguhnya paling mulianya manusia indahu di sisi Allah itu atqahum, orang yang paling takwa. Ini bukan takiyun tapi atqahum. Tadi yang pertama juga akramahum, paling mulia. Kalau karim kan mulia, kalau akram lebih mulia. Cuman isim tafdhil ketika disandarkan ini akramahum, itu berarti maknanya bukan lebih tapi paling, yang paling mulia di antara umat manusia adalah atqahum, orang yang paling takwa kepada Allah. Tuh, ini harus digarisbawahi. Udah, kalau soal nasab mah nasab kita sama. Kan lagi rame berebutan nasab mulu ya kan. Nasab kita Nabi Adam cocok, udah Nabi kita sama ya kan. Nasab kita ketemu di Nabi Adam, udah nggak usah pada ribut mandor mau turunan kayak mau tanjakan, saya nggak ada urusan ya gak? Yang jelas lo iya kan. Nah di sini yang perlu kita bangun, bukan kita berlomba-lomba ngaku keturunannya orang baik, ya kan, bukan itu yang dipandang. Tapi atqahum tadi, wa annahu waliyul muttaqin, dan bahwasanya Allah adalah kekasihnya. Wali itu kekasih. Walinya orang-orang yang bertakwa, dalam arti kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insya Allah dan pasti menjadi kekasihnya. Loh, ini kata Allah. Nah, kan itu ayatnya. Wa annahu waliyul muttaqin. Wa annahu lamma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Wa annahu innama khalaqal jinna wal insa, dan sesungguhnya Allah innama khalaqal jinna wal insa, hanyalah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduhu, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Ini garis bawahi. Kita atau Allah menciptakan kepada umat manusia untuk menghamba kepada Allah. Liya'budu itu kan menyembah, itu maksudnya menghamba kan. Nah, la liyajma'u al-amwal wa ya'muru ad-dunya, tidak untuk mengumpulkan harta benda, wa ya'muru dunya, dan memakmurkan dunia, bal qad hadzarahum dzalika ala lisani rasulihil amin al-qail, bahkan Allah betul-betul telah memberi peringatan kepada umat manusia akan itu, mengumpulkan harta dan meramaikan dunia, melalui lisan Rasulnya Allah yang al-amin, yang bisa dipercaya, al-qail ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin. Allah tidak memberi wahyu kepadaku untuk mengumpulkan harta dan supaya saya termasuk menjadi para pedagang. Kalau sekarang ya businessman atau ya pengusaha lah. Itu kata Allah begitu. Bahwasanya kata Nabi, Allah memberi wahyu kepadaku adalah bukan untuk mengumpulkan harta dan bukan untuk menjadi saudagar, bukan untuk menjadi konglomerat, bukan untuk menjadi ya pengusaha. Itu kata Nabi. Walakin sabbih bihamdi rabbika, tetapi sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, wakum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah kamu dan Tuhanmu
Wa'bud rabbaka, dan sembahlah kamu pada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga al yakin mendatangimu. Al yakin di sini kematian. Itu al yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al yakin di sini bukan keyakinan. Ya, yang diyakini itu ya mati itu. Itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah sampai mati. Bukan untuk ngumpulin, bukan berarti nggak boleh punya duit, jangan salah nih. Ntar nyampe rumah marah-marah lagi, mobilnya dijual-jualin, ya rumahnya dijual-jualin ya, nah, terus ngontrak, terus pakai sepeda, ya salah lagi memahami ayat, kan begitu. Silahkan punya harta, silahkan kaya, silahkan menjadi pengusaha, tapi jangan sampai usahamu, hartamu menghalangimu untuk taat kepada Allah. Karena iman ini cuma dua pilihannya, maju mundur. Lah kok maju mundur? Lah ya maju terhadap perintah Allah, mundur dari larangan Allah, udah. Nah, itulah takwa. Takwa itu bahasa gampangnya maju mundur katanya. Ada yang mengartikan begitu. Lah sembarangan coba itu. Apa itu iman? Maju mundur. Kok maju mundur? Ya maju terhadap perintah Allah dikerjakan, mundur dari larangan Allah ditinggalkan. Begitu. Kemudian faida sa'adatu kulli wahidin wa kamaluhu fil tizamil amri alladzi li aslihi khuliqa waddu'ubu fihi wattafarrugu lahu biqad ima yamna'u minhu wa yasidu anhu min tarahatil juhal al maghrurin wa tahwisasi aghbiya'il batilin. Maka oleh karena itu keberuntungan setiap orang dan kesempurnaannya adalah ada pada netepi urusan, netepi perintah. Nah ini perlu digarisbawahi. Keberuntungan seseorang dan kesempurnaan seseorang kuncinya cuma satu. Tetapnya ia dalam perintah Allah, yang mana ia diciptakan memang untuk itu. Lah untuk apa tadi? Untuk ibadah kan? Untuk takwa kan? Udah jangan yang neko-neko. Bukan berarti nggak boleh kerja, silakan kerja. Tapi kerjanya jangan sampai menyeleweng dari perintahnya. Itulah takwa. Kan gitu. Kalau kerjanya nyeleweng dari perintahnya, itu berarti melanggar. Itu maksudnya. Ya, termasuk waddu'ub, ibaratnya bergegas, gremet kalau bahasanya, berjalan menuju perintah Allah. Termasuk tafarruq. Tafarruq itu kalau bahasa Jawanya itu njungkung. Njungkung itu apa bahasa Indonesianya? Njungkung. Tafarruq itu berkonsentrasi semata-mata karena Allah, diciptakannya memang untuk ibadah. Nah, itu maksudnya. Serius. Konsentrasi untuk ibadah kepada Allah, jangan yang lain. Istilahnya gitu loh. Termasuk ia harus bisa menjaga dari tipuan-tipuan orang bodoh yang tertipu, dan termasuk godaan-godaan dari orang-orang bodoh yang batal, yang salah pemahaman. Udah ngapain lu di musola mulu, masjid mulu, dibohongin lu ya gak? Gini mending kerja sama gua. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat rancu pemahaman seseorang yang tadinya
udah bisa tenang konsentrasi ibadah karena Allah, ujungannya dibikin was-was, dibikin rancu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Lah ini gambling bener-bener gitu loh, berat. Kan sering saya katakan istiqomah itu berat, kalau ringan istirahat. Kan begitu. Lah iya kan? Apalagi tadi hujan. Orang tadi kalau hujan aja mungkin nggak ngaji lagi. Paling saya di WA duluan, udah nggak usah datang Pak Ustadz. Orang zamannya dikit kan gitu kan. Masalah. Lah coba itu. Oke, kita lanjutkan. Belum bisa kan? Oh belum, baru masih jam 6. Jam 6 kurang. Oh, no, jam 6 kurang sih. Iya kan? Wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Yang berikutnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengarang kitabnya dengan bersolawat dan salam atas Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para utusan. Nah ini boleh bacanya, boleh wa khatamin nabiyyin, boleh wa khatimin nabiyyin. Kalau khotim penutup, kalau khotam perhiasan. Khotam itu kan cincin, kan gitu kan? Kan memang dalam ayat juga maka Muhammadun aba akhadim rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin. Ada yang baca khatiman nabiyyin, ada yang baca khataman nabiyyin. Memang dalam qiraat sab'ah pun diakui. Nah, Nabi Muhammad itu siapa? Termasuk beliau adalah sebagai khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada orang lagi yang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi, oh berarti nabi gemblung. Kan begitu. Kan dulu pernah ada nabi Tukimin. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Nah, kan gitu kan. Dia sering buat guyonan sama para penceramah itu kan. Dikit lagi nih. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Amma ba'du. Ya, karena udah Isya, kita ditutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.